Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kekuatan Tsubakiri sudah diaktifkan. Mayat-mayat yang dikirim ke markas Kyoto bangkit dan dikendalikan. Shiki dan yang lain tidak aman. Udah gak sabar, langsung aja ini dia alur cerita anime Tougen Anki episode 6. Ih, wibu. Naoto kaget dengan pengakuan Tsubakiri soal mayat-mayat yang dikendalikan sudah ada di markas. Di markas, mama dari Mei bangkit dan mencekik Shiki. Bukan hanya mama Mei, tapi semua mayat yang dibawa. Kyoya sampai disergap tak bisa menolong Shiki. Sementara si bocil Mei cuma bisa menangis, sementara Shiki masih dicekik. Sampai akhirnya Shiki mengeluarkan sebuah pistol. Pistol itu diberikan oleh Naito karena Shiki belum bisa mengendalikan kekuatannya. Pistol itu berisi peluru yang dilapisi darah Shiki yang menjadi lebih kuat dari peluru biasa. Dengan terpaksa, Shiki harus menembak mamanya Mei. Dia juga membantu Kyoya yang kesulitan menghadapi mayat hidup. Di aula utama, para murid sedang menghadapi para mayat hidup. Mereka kesusahan karena mayat nggak mati-mati. Sampai akhirnya Shiki datang memberitahu kalau kelemahan mereka ada di kepala. Akhirnya mereka bertarung dengan epik. Di sini Shiki merasa marah karena harus membunuh rekannya sendiri, di mana pasti mereka berharga untuk seseorang. Sementara itu, Naito bersiap menyerang Tsubakiri dengan jurus tombak halilintar. Naito melesat dan cep. Lagi-lagi, Tsubakiri menggunakan mayat sebagai tameng. Di saat Naito lengah, Agri, si monster ciptaan Tsubakiri, menyerang Naito, tapi Naito bisa menghindar. Para iblis NPC mau membantu Naito, tapi gak usah, kalian cuma beban aja. Tapi Tsubakiri masih punya rencana. Yomogi lalu menggunakan kekuatannya, yaitu dia bisa membuat sebuah penghalang dari kabutnya. Penghalang ini hanya bisa dilewati jika Yomogi mengizinkannya. Naito dan iblis NPC terjebak dan Tsubakiri akan bebas mengacaukan markas. Tsubakiri sudah tahu di mana lokasi markas Kyoto melalui pelacak yang dipasang pada mayat yang dikirim ke sana. Belum puas, Yomogi memberi akses kepada Agli. Agli pun bisa masuk ke penghalang dan dia meledakkan diri. Terlihat Naito terbalik, entah mati atau masih hidup. Di markas, keadaan sudah kondusif, tapi Mama dan Papa Mei ikut mati. Shiki minta maaf kepada Mei, tapi Mei bilang, "Gak apa-apa kok." Mei bilang dia dan keluarganya selalu sembunyi dan kabur, makanya dia gak sekolah. Padahal dia mau banget dapat MBG. Dia tahu hal ini akan terjadi. Shiki menjadi emosi parah. Dia mempertanyakan siapa yang penjahatnya di sini. Bukankah harusnya Momotaro itu pahlawannya? Tapi kenapa jadi seperti ini? Setelah itu, Kyoya mengajak Jin untuk pergi ke tempat kremasi mayat. Sementara itu di dalam markas, murid yang lain membersihkan para mayat. Di sana Ikari ngomel ngelihat Juji yang gak ngebantu sama sekali. Juji lalu bilang dia lagi mikir kalau tempat ini diserang artinya tempat ini sudah gak aman. Dan terungkaplah kemampuan dari Juji, yaitu pengintaian.
Dia lalu menggunakan kekuatan darah iblisnya yang membentuk seperti radar. Kekuatannya bisa mendeteksi makhluk hidup dalam jangkauan 5 km. Setelah diperiksa, Juji mendapatkan sesuatu. Lalu diperlihatkan Tsubakiri yang sedang menelpon meminta unit Agli dikirim lagi. Dan ternyata mereka sudah sampai di pintu masuk markas. Bahkan mereka sudah membunuh nenek penjaga pintu masuk. Tsubakiri mendapatkan info soal iblis spesial. Ekspresi si Tsubakiri berubah setelah mengetahui nama iblis spesial itu. Dan iblis itu adalah Shiki Ichinose. Dia harus ditangkap hidup-hidup. Dan episode ini selesai. Shiki jadi buruan. Apa spesialnya dia? Kita akan tahu di episode selanjutnya. Pantengin terus RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.